2021-2022. Pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan membacakan surah Al-Mujadilah ayat 11. Kepada Bapak Muhammad Munji SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri. Peserta dimohon duduk kembali. Acara yang keempat, laporan penyelenggara yang disampaikan oleh Ketua kepada Bapak Dr. Andes dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadirin hada wa ma kunna la hamdanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati Ibu Bapak pemateri dalam rangka Matsama MA Negeri 1 Sragen tahun 2021, segenap panitia, dan yang saya banggakan anak-anakku peserta peserta didik baru MA Negeri 1 Sragen tahun 2021-2022. Rasa syukur pada Allah tentu kita ucapkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat, karena memang kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, maka kita lakukan dengan Zoom. Mudah-mudahan kita semua selalu terjaga dan dalam keadaan sehat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ustadz kita, sebagai guru kita, yang beliaulah yang kita anut, kita ikuti semua tindakan, perbuatan dan sebagainya. Semoga mudahan kita dapat syafaat dari Allah, syafaat dari Nabi Muhammad, sehingga dimasukkan dalam surganya Allah. Allahumma amin. Yang selanjutnya kami akan melaporkan tentang pelaksanaan MAPDB tahun 2021-2022 ini. Yang pertama, dasar pelaksanaan adalah berdasarkan SK Dirjen nomor B garis datar 1829 garis miring DJT 1 DT 1.1 HM 001 garis miring 06 2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang pelaksanaan Matsama tahun 2021. Yang kedua, waktu pelaksanaan tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli tahun 2021. Keempat, kepanitiaan ada di madrasah, pemateri di madrasah, lantas untuk peserta semuanya di rumah masing-masing secara online. Jumlah peserta pada pelaksanaan ini sekitar
427 peserta didik baru. Yang kelima, tujuan dilaksanakan adalah menambah wawasan dari peserta didik baru untuk tentang kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah, baik secara akademis maupun secara non-akademis. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran, proses ketika berada di madrasah selama dalam kurun waktu mudah-mudahan 23 tahun yang akan datang. Yang keenam, materi yang akan disampaikan, materi pokok adalah 1, moderasi beragama. Yang kedua, akademik dan nanti tambahan dengan bidang keterampilan. Yang ketiga, bidang kesiswaan. Materi yang keempat, wawasan wiyata mandala yang berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang ada dalam madrasah. Yang kelima, tentang bimbingan dan konseling. Yang keenam, tentang literasi perpustakaan. Demikian laporan singkat yang kami sampaikan. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas semuanya, baik dukungan dari Bapak Kepala Madrasah, semua guru dan pegawai Madrasah Sragen, segenap panitia, pemateri, dan terutama pada anak semuanya yang saat ini sudah mencapai angka 402 partisipan untuk mengikuti ini. Untuk selanjutnya, mohon berkenan Bapak Kepala Madrasah untuk membuka acara Matsama ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, sambutan Kepala Madrasah kepada Bapak Haji Sembilan, SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, pengelola kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, atau dapat dikenal dengan masa orientasi peserta didik baru atau MOPDB kalau di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kita hari ini pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga yang saya hormati anak-anak semuanya yang berada di rumah. Semoga anak-anak juga senantiasa diberikan kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Anak semuanya yang saya hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen dengan tidak mengurangi rasa khidmat melaksanakan kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa dengan menggunakan daring. Kami berusaha semaksimal mungkin supaya kegiatan ini dapat dipahami, diikuti oleh anak semuanya. Harapan kita semuanya, anak-anak semuanya ikut kegiatan ini dari awal sampai akhir, mulai tanggal 12 sampai tanggal 14. Anak semuanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Suratno sebagai laporan. Kami hanya akan memperjelas, ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada kegiatan Matsam hari ini. Pertama terkait dengan kemadrasahan, yang kedua terkait dengan wawasan wiyata mandala, tentang moderasi beragama, tentang kurikulum, tentang metode pembelajaran, abad 21, kegiatan kesiswaan, kemudian 4 disinggung dan disampaikan, kemudian tentang program unggulan madrasah,
yaitu tentang life skill, kemudian tentang tentang penyalahgunaan narkoba, nanti sebagai bagian dari materi bimbingan konseling juga materi UKS. Anak semuanya, mengapa macam harus dilakukan? Supaya anak semuanya bisa memahami, mengenal Madrasah Aliyah Negeri Sragen sebagai bagian dari kehidupan anak-anak yang akan ditempuh nanti dalam masa 3 tahun ke depan. Dengan macama ini setelah berakhir tanggal 14, maka anak-anak diresmikan sebagai siswa Madrasah Aliyah Negeri Sragen. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang tidak mengikuti macama ini dari awal sampai akhir, maka nanti akan dipertimbangkan sebagai calon peserta didik. Oleh karena itu, supaya anak disiplin mengikuti dari awal sampai akhir. Ada 2 hal penting yang akan ditempuh anak-anak selama belajar di madrasah. Jadi nanti selain pertama, yang paling utama adalah nanti akan ada pemetaan penjurusan anak semuanya. Yang IPA, ada yang IPS, dan ada juga yang agama. Kadang-kadang anak-anak selalu memikirkan saya harus IPA, saya harus IPS, saya harus agama. Tidak begitu. Nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang dikaji oleh lembaga khusus terkait dengan pemetaan anak. Oleh karena itu anak semuanya nanti harus ikuti dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita ingin di IPA, ternyata di tengah jalan kita akhirnya tidak bisa mengikuti. Nanti anak malah mengalami banyak kendala. Demikian juga saya IPS, ternyata anak itu dipetakan di IPA. Oleh karena itu pemetaan ini dengan beberapa pertimbangan anak semuanya. Tidak harus saya harus IPA, tidak harus IPS, tetapi akan dipertimbangkan sesuai dengan kompetensi anak semuanya. Bukan berarti IPA itu jelek atau IPS kurang baik, atau sebaliknya IPS baik, IPA kurang baik, tidak. Semuanya hanya untuk pengembangan prestasi akademik anak semuanya. Yang kedua ingin saya sampaikan terkait dengan program unggulan madrasah. Pada tahun 2019, Mansatu Sragen ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan SK yang sudah diterbitkan menjadi madrasah plus keterampilan. Jadi selain anak-anak belajar di madrasah ini, ada 9 keterampilan yang boleh akan dipilih anak semuanya. Yang gedungnya sudah dibangun megah di sebelah utara gedung ini. Anak-anak kalau ke utara kemudian ke kiri akan lihat gedung lantai 2 dengan 6 lokal ditambah dengan gedung di sebelahnya, yaitu ada keterampilan tata boga tentang bagaimana menjadi seorang chef yang handal. Akan ada kegiatan tata busana yang diajar oleh mahasiswa alumni UNES. Tata boga juga diajar oleh sarjana tata boga. Ada tata busana, kemudian ada tata rias yang bekerjasama dengan Salon Hidoro Kandang. Ada las, ada seni kriya, pembuatan sepatu. Ada pengembangan audiovisual dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak semuanya, selain ada pemetaan terkait dengan jurusan IPA, IPS, agama, nanti akan ada pemetaan terkait dengan pengembangan bakat minat. Mengapa harus ada pengembangan bakat minat? Karena dikhawatirkan anak-anak kita nanti tidak semuanya bisa menempuh sekolah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta atau menempuh perguruan tinggi, supaya menjadi bekal di kehidupan kelak ketika anak-anak punya keterampilan. Tidak akan menjadi orang yang kelaparan manakala orang punya keterampilan. Tidak akan mengalami kegelisahan hidup manakala anak punya keterampilan di masa yang akan datang. Kelihatan sederhana, tapi ini sesuatu yang nanti menjadi satu hal yang bisa menolong anak-anak manakala tidak bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tentu anak-anak, kita berharap semua bahwa semoga pandemi ini cepat berakhir.
Sehingga anak-anak tidak hanya di rumah, tetapi juga di madrasah kami bisa mengemban amanah dari putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk semaksimal mungkin memberikan pendidikan budi pekerti, pendidikan keterampilan, dan juga pengembangan akhlakul karimah. Sebagaimana visi dan misi Masjid Sragen. Visi yang pertama adalah pengembangan akademik, atau dapat disebut dengan cerdas, kemudian mandiri, di sini dikembangkan dengan pengembangan life skill, kemudian akhlakul karimah, dilakukan dengan pembiasaan ibadah beragama. Anak semuanya yang saya hormati, harapan kita semuanya, anak-anak harus punya keyakinan yang kuat, harus punya daya hidup yang kuat, harus punya energi yang kuat menjadi siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Sragen. Sebab apa? Sebab madrasah ini banyak menghasilkan alumni-alumni yang diterima di perguruan tinggi. Kedokteran UGM, ada yang diterima di STAN. Tahun ini ada sekitar 112 anak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu anak semuanya harus punya keyakinan yang kuat, harus punya daya hidup yang kuat untuk belajar bersungguh-sungguh di Masjid Sragen. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa ladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan ilmu menjadi beberapa derajat. Asumsinya apa? Apa ayat sayanya bahwa salah satu cara menempuh kehidupan di masa datang adalah dengan memiliki ilmu pengetahuan. Sungguh benar anak-anak belajar di Masjid Sragen ini, karena Masjid Sragen memadukan tidak hanya 2 hal, tetapi memadukan 3 hal. Itu pengetahuan umum, pengetahuan beragama, juga keterampilan. Maka Masjid Sragen dapat disebut madrasah plus keterampilan. Oleh karena itu anak semuanya, yang terakhir pesan saya, bahwa nanti untuk sementara sebagaimana SK Dirjen Pendis, sebagaimana arahan dari Bupati Sragen, di masa pandemi ini anak-anak akan menempuh pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu bukan libur sekolah, bukan. Pembelajaran daring bukan pembelajaran yang enak-enak, tidak. Pembelajaran daring tidak mengerjakan PR, tidak, tapi ya belajar. Anak-anak harus punya kekhawatiran jika tidak berilmu nanti anak menjadi orang yang tidak berguna. Anak-anak harus khawatir jika tidak berilmu anak nanti menjadi tidak siapa-siapa. Anak-anak berkekhawatiran jika bangsa Indonesia nanti menjadi bangsa yang bodoh, bangsa yang dipinggirkan akan dijajah oleh bangsa-bangsa lain atau orang-orang pandai secara teknologi, secara ilmu pengetahuan. Maka jadilah anak bangsa yang menjadi raja di negeri sendiri. Jadilah anak bangsa yang tuan di negeri sendiri. Jadilah anak bangsa yang punya kemuliaan di negeri sendiri. Kadang-kadang orang tidak mulia di negeri sendiri karena kita dijajah oleh orang lain. Oleh karena itu anak semuanya, saya mengingatkan bahwa pembelajaran daring sebuah keniscayaan, sebuah fakta yang harus ditempuh. Sebuah hal yang harus dilalui dalam kehidupan anak semuanya. Memerlukan kesungguhan, memerlukan ketelatenan dan ketekunan. Orang bersungguh-sungguh, orang-orang telaten akan menemukan apa yang dia cari. Tapi yang tidak sungguh-sungguh, kalimatnya Allah, "Wajaitu bisabila ala tuflihun", maka tidak akan mendapatkan kemenangan. Maka nanti belajar daring semuanya akan dijadwalkan sebagaimana yang lain. Jam 7 pagi, anak harus berada di rumah, memegang buku, memegang HP, berseragam dan lain sebagainya. Belajar. Guru mapel pelajaran akan mengajar sesuai jam pelajaran yang akan diberikan kepada semuanya. Jam pertama misalnya matematika, anak-anak siap buku matematika. Jam ketiga bahasa Arab, anak siap bahasa Arab. Jam keempat bahasa Inggris, anak siap bahasa Inggris. Seperti itu hingga selesai pembelajaran. Maka saya ingatkan, pembelajaran daring bukan PR. Bukan libur sekolah yang tahu-tahu naik kelas.
Pembelajaran daring merupakan satu fakta kehidupan yang harus ditempuh anak semuanya. Dan anak semuanya selama belajar yang nanti tetap memakai pakaian seragam, tetap mandi jam 7, tetap sarapan sebelum pembelajaran, anak-anak siap di rumah dengan buku, dengan pensil, dengan tas. Ada juga nanti ada istirahat, anak masuk pelajaran lagi sampai selesai. Baru pembelajaran diselesaikan. Nanti juga ada PR, ada penugasan. Suatu saat anak juga ke madrasah. Mungkin meminjam buku dan lain sebagainya, madrasah akan melayani. Bapak Ibu semua juga sama seperti anak-anak, yaitu melaksanakan pembelajaran lewat pelayanan daring. Oleh karena itu anak silakan nanti diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak semuanya kita coba taati instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait dengan kehati-hatian kita dalam menjaga diri, menjaga kesehatan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Yang terakhir, saya ingatkan semuanya, anak sudah mengalami usia yang bertambah, sudah menjadi anak SLTA, maka tingkatkanlah ibadah anak semuanya. Tingkatlah ketaatan kepada kedua orang tua, dan tingkatlah ketaatan kepada guru-guru kita. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mari kita buka acara Matsama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho, memberikan kebaikan kita mulai tanggal 12 sampai tanggal 14 nanti. Kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6 penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, saya di sini akan menyampaikan biodata dari pemateri yang akan menyampaikan materi. Perkenalkan nama saya Ilham Pramudia dari kelas 11 IPA 5. Jadi pematerinya yang namanya adalah Bapak Sukasno SAG MSI, kemudian tempat tanggal lahir Sragen 8 Januari 1972, alamat Pagah RT 4 Sri Mulyo Gondang Sragen, riwayat pendidikan SD di SD Sri Mulyo 4, SMP SMPN 1 Sambirejo, kemudian SMA di SMA Negeri 1 Sragen. Beliau kuliah di AIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian lanjut S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian untuk Pak Sukasno, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang berbahagia, anak-anak semua yang saya cintai. Pertama, marilah kita
senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita dengan tanpa hitungan. Wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Salam dan salam mari kita bacakan, semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak semuanya, di sini saya diberikan mandat dari Bapak Kepala Madrasah untuk menyampaikan materi moderasi beragama. Di sini akan kami sampaikan moderasi beragama bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Sebagai gambaran bahwa masyarakat Indonesia adalah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki keragaman, baik mencakup etnis, bahasa, agama, budaya, status sosial. Nah, keragaman dapat menjadi integrating force yang mengikat masyarakat, namun dapat juga menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama, antar nilai-nilai hidup. Keragaman tersebut dapat menjadi peluang, tapi juga dapat menjadi tantangan. Menjadi peluang artinya bahwa keberagaman itu kalau bisa di-manage dengan sebaik-baiknya akan menjadi sebuah peluang yang luar biasa yang bisa memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Tetapi sebaliknya, keragaman itu apabila tidak bisa di-manage dengan baik, maka akan menjadi tantangan. Artinya akan menjadi tantangan yang bisa menghancurkan atau menjadikan bangsa kita tidak bersatu, sehingga nanti akhirnya menjadi banyak terjadi perpecahan. Oleh karenanya, keberagaman yang ada ini mestinya kita harus bisa memahami, harus semuanya bisa paham, sehingga keberagaman yang ada dari sisi apapun itu bisa kita untuk kemajuan bangsa kita. Sekarang kita lanjutkan, setelah kita tahu latar belakangnya, pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam hal beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kita semuanya tahu bahwa pada saat ini banyak terjadi radikalisme yang disebabkan oleh pemahaman agama yang sempit. Jadi tidak memahami agama secara menyeluruh. Nanti kita di belakang akan kita jelaskan beberapa hal terkait radikalisme dan juga ujaran kebencian, baik secara langsung maupun lewat media. Yang biasanya ujaran kebencian ini disebabkan karena tidak senang kepada pemerintah, tidak senang kepada seseorang, kemudian hal itu dijadikan alasan dengan berbagai alasan untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak disenangi. Sekarang kita lanjutkan, tantangan moderasi beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan beragam baik dari sisi agama, etnis dan sebagainya, itu tentunya akan banyak tantangan untuk mencapai moderasi beragama yang sebaik-baiknya. Di antara tantangannya, yang pertama menguatnya radikalisme agama. Ini tadi sudah kita sampaikan. Radikalisme beragama itu dapat terjadi karena pemahaman yang tekstual.
Pemahaman tekstual itu memahami teks apa adanya, tanpa adanya bimbingan. Apalagi hanya membaca Al-Quran dengan terjemah, hanya membaca dari Google, terus dipahami, dianggapnya itu benar. Ini sangat berbahaya sekali. Sehingga memahami agama harus ada pendampingan, harus kita gurukan. Paling tidak harus kita tasih kepada orang yang paham tentang agama. Kemudian klaim kebenaran tunggal. Salah satu terjadinya radikalisme adalah karena mengklaim bahwa dirinya benar. Apa yang kita tahu sudah benar, apa yang kita pahami benar, benar sendiri, yang lain salah. Ini akan menjadi salah satu indikator munculnya radikalisme. Kemudian penolakan atas perbedaan. Jadi setelah mengklaim dirinya benar, maka tidak akan menerima perbedaan. Jadi perbedaan tidak diterima, akhirnya dia menjadi merasa benar sendiri. Kemudian yang kedua, Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, juga beragam mazhab dan aliran. Ya, jadi dalam beragama pun kita satu agama, yang Indonesia ini mayoritas agama Islam pun, ini masih banyak orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Misalkan kita yang beragama Islam, di dalam Islam pun banyak di antara kita itu merasa diri paling benar, merasa diri paling benar, yang lain salah, yang lain tidak benar, sehingga mungkin surganya akan di tempat sendiri. Jadi ini yang perlu kita pahami. Boleh kita merasa benar, tapi jangan merasa diri paling benar. Juga berbagai mazhab dan aliran yang ada, boleh kita memakai, mengamalkan satu mazhab, tapi jangan menganggap mazhab aliran yang lain salah. Itu sangat berbahaya untuk kelangsungan moderasi beragama. Nah, di dalam moderasi beragama itu ada 5 simpul yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu Islam. Jadi semua makna dan akar kata ini harus menjadi perspektif awal dalam memulai laku, lampah, dan dakwah. Berserah diri kepada Allah, merasa damai, mengusung perdamaian, keamanan, keselamatan jiwa, akal, dan bahkan tubuh akan terasa nyaman, menimbulkan kenyamanan kepada semua pihak. Jadi Islam itu secara bahasa artinya berserah diri kepada Allah. Juga bisa diartikan mewujudkan kedamaian. Maka agar moderasi agama bisa terwujud baik, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah, menciptakan kedamaian kepada diri, keluarga, dan kepada siapapun. Kemudian yang kedua, tauhid. Jadi kita harus sebagai orang Islam, sebagai implementasi Islam yang baik, tauhid kita harus kuat. Jadi walaupun dimanapun, kapanpun kita bergaul dengan teman yang beda agama, dalam hal akidah, tauhid kita harus kuat. Kita harus berpedoman pada Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Jadi boleh silahkan kita bergaul dengan orang yang berbeda mazhab, bahkan orang yang berbeda agama, boleh, tidak ada masalah. Tapi dalam hal akidah, ketika sudah sampai pada pelaksanaan akidah, harus kita pegang dengan sekuat-kuatnya. Kemudian yang ketiga, khalifah. Tugas manusia sebagai khalifah fil ardh, artinya bahwa manusia itu diberi tugas mandat oleh Allah untuk memakmurkan, melestarikan apa yang ada di muka bumi ini. Jadi kita ini manusia itu yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, harus bisa mengelola bumi sebaik-baiknya. Apalagi kita yang hidup di Indonesia ini sebagai tanah tumpah darah yang luar biasa. Kita itu diberi kenikmatan yang luar biasa. Kekayaan alam kita di dalam bumi, tambang bumi, ada tambang emas, tambang minyak bumi, belum lagi kekayaan yang ada di laut, belum lagi hutan, belum lagi tanah kita yang begini suburnya. Ini tidak ada di negara lain. Ini perlu sangat kita syukuri sekali. Maka kita kelola dengan sebaik-baiknya. Maka yang keempat adalah maslahah.
setelah itu semuanya, maka kemaslahatan, kebaikan yang harus kita ciptakan. Jadi baik kebaikan pada diri kita sendiri, kepada orang lain. Yang kelima adalah watoniyah. Artinya bahwa kehidupan kita ini harus berwawasan kepada kebangsaan. Jadi kita hidup di negara Indonesia harus tahu bahwa kita itu paham tentang bangsa kita sendiri. Jangan kita tidak paham tentang bangsa sendiri. Jadi inilah wawasan watoniyah, simbol moderasi. Jadi harus paham Indonesia itu bagaimana, lalu dasarnya apa dan sebagainya, kemudian kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator tercapainya moderasi beragama itu apa? Ada 4 hal. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan bagaimana di atas, yaitu watoniyah tadi, bahwa kita harus punya komitmen kebangsaan bersama. Jangan kita malah menggembosi orang lain untuk benci kepada pemerintah, benci kepada pemimpin dan sebagainya. Ini tidak ada komitmen kebangsaan sama sekali. Yang kedua adalah toleransi. Jadi nanti terakhir kita bahas ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah watoniyah. Ini toleransi di belakang lagi. Yang ketiga anti kekerasan. Jadi supaya moderasi beragama itu terwujud harus tanpa adanya kekerasan. Kemudian yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Kita harus paham bahwa bangsa Indonesia itu banyak adanya budaya. Jadi kita harus paham itu semuanya. Jangan merasa budaya kita paling benar, budaya kita paling sahih, budaya kita harus yang tampil. Jangan. Boleh kita menganggap benar, baik budaya kita, tapi kita harus menerima budaya-budaya di sekitar kita atau daerah lain. Kita lanjutkan. Nah, di depan tadi kita singgung tentang radikalisme ya. Radikalisme itu yang akan menghancurkan moderasi beragama. Kita harus paham, radikalisme itu muncul di antaranya beberapa hal. Yang seperti pertama, gerakan dihayati sebagai kewajiban beragama. Melawannya berarti melawan agama. Jadi salah satu hal yang penting dalam waspada terhadap radikalisme, kalau ada orang beragama tapi merasa benar sendiri, kemudian dijadikan sebuah kewajiban untuk membela sampai mati, tanpa mempedulikan penganut lain, tanpa mempedulikan pendapat orang lain, itu salah satu indikator orang yang sudah perlu diperbaiki pendapatnya atau mungkin saja sudah masuk ke dalam lingkungan radikalisme. Yang kedua, ketaatan pada pemimpin dihayati sebagai taat kepada Tuhan. Jadi orang-orang radikal itu biasanya taat kepada pemimpinnya luar biasa. Seperti taat kepada Tuhan. Jadi sami'na wa ata'na. Ibaratnya otak sudah dicuci. Jadi kita diberi ajaran-ajaran yang betul-betul membenarkan ajaran para pemimpin itu. Ibaratnya pemimpin itu sebagai Tuhannya. Jadi apapun dikerjakan. Termasuk mungkin untuk bunuh diri saja dikerjakan. Karena katanya jihad. Orang mati bunuh diri untuk membela agama Allah. Maka pahalanya sama dengan jihad, kemudian pahalanya surga. Lah ini surganya siapa? Bunuh diri kok surga. Yang ketiga, ideologi radikalisme agama dihayati sebagai kebenaran tunggal agama. Jadi sehingga tafsir agama yang berbeda dipandang sebagai kesesatan. Jadi ketika orang menafsirkan atau pendapat yang lain selain darinya, itu dianggap sesat, dianggap salah. Ini yang memunculkan radikalisme. Ya, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada bahwa kita tadi agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi semua alam. Jadi agama Islam itu bukan hanya rahmat bagi manusia saja, bahkan bukan hanya untuk umat Islam saja. Jadi untuk semua manusia, bahkan untuk semua alam. Bahkan lingkungan kita saja akan terlindungi ketika kita beragama dengan baik. Maka ketika orang hidup di negara Islam, itu insya Allah akan damai. Bagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 107,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, jadi ayat ini cukup jelas sekali bahwa agama kita Islam adalah agama yang menjadi rahmat untuk semua alam. Yang ketiga, Quran surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, kepada kedamaian, dan menunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ya, jadi hanya kita sebut 2 ayat saja, sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang agama Islam sebagai agama rahmat bagi semua alam. Nanti anak-anak bisa browsing, bisa buka sendiri. Ya, kita lanjut. Ini tujuan beragama. Kita lihat dari bawah. Terlihat ya. Tujuan beragama yang pertama, kita harus bisa menjadi orang yang muslih. Kalau putri ya muslihah. Muslih itu orang yang berbuat baik. Jadi kita harus bisa menata diri, berbaik pada diri sendiri. Di lingkungan kita sendiri. Harus bisa bagaimana diri kita menjadi orang yang baik bagi kita sendiri. Setelah pada diri sendiri, kemudian kepada lingkungan keluarga. Setelah lingkungan keluarga akan memunculkan keluarga yang sakinah. Dalam satu keluarga sudah bisa baik menjadi keluarga sakinah, kemudian ke lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat. Sehingga akan muncul masyarakat yang ideal, yaitu khair ummah. Jadi masyarakat yang betul-betul damai. Setelah satu masyarakat, satu populasi masyarakat damai, kemudian bergabung menjadi sebuah negara, maka akan menjadi negara yang makmur, yaitu baldatun. Jadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Dalam populasi negara berkumpul, akan menjadi sebuah populasi atau internasional alam semesta yang ketika ini tercipta, maka beragama akan tercipta kedamaian. Inilah tujuan kita beragama. Kita lanjutkan. Setelah kita tahu tujuan beragama, kita harus tahu juga jati diri seorang umat beragama itu bagaimana. Yang pertama, takwa. Kita harus menjadi orang yang bertakwa. Adalah tauhid yang mempunyai daya dorong sekuat untuk melahirkan masyarakat pada makhluk Allah, atau iman yang mempunyai daya dorong kuatnya untuk melahirkan perilaku amal soleh dan kepada makhluk Allah. Jadi di sini takwa itu adalah tauhid yang kita pahami, yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari sehingga hidup kita damai, ibadah kita baik, hubungan kita dengan sama manusia juga baik. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13. Ini terjemahnya adalah bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar saling mengenal. Jadi kalau supaya saling mengenal, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Juga Rasulullah berfirman, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, identitas utama keagamaan adalah sejauh mana tauhid dan iman bisa melahirkan manfaat seluasnya bagi kemanusiaan. Jadi tauhid dan iman ini ketika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akan bisa menjadi manfaat bagi kemanusiaan. Ya, ini adalah salah satu gambaran perwujudan pelaksanaan atau aplikasi keimanan kita seorang yang manusia. Jadi di sini ada Allah, Islam, semesta. Jadi ketika Islam kita
tauhid kita kepada Allah benar, kemudian ke bawah, maslahat kepada semesta, inilah yang menjadi tujuan hidup sebagaimana kita jelaskan di depan. Maka ketika tauhid kita kepada Allah benar, ibadah benar, lalu kemaslahatan kepada semesta baik, maka tujuan ke akhirat akan tercapai, yaitu kita akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terakhir kita jelaskan, setelah kita menjadi orang umat Islam yang baik, kita paham, kemudian kita dalam bermuamalah ada 3 macam ukhuwah atau pergaulan. Yang pertama ukhuwah diniyah atau ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan karena seagama atau dikatakan ukhuwah fid dinil Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam dengan latar belakang yang berbeda, baik suku, etnis, keturunan, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya adalah saudara. Jadi kita sesama umat Islam adalah saudara. Apapun bentuk kulit kita, apapun latar belakang kita, apapun mazhab kita, apapun aliran kita, baik pendapat yang manapun, itu adalah saudara. Jadi kita sekali lagi saya tekankan, jangan menganggap pendapat pribadi kita paling benar dan kemudian menyalahkan orang lain. Itu salah satu sumber bencana, sumber yang akan menjadikan perselisihan. Kemudian yang kedua, ukhuwah hatoniyah, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Artinya adalah kita persaudaraan dalam satu bangsa Indonesia. Ketika kita seorang muslim sudah baik sesama muslim, karena kita hidup sebagai bangsa Indonesia, kita harus hidup berdampingan dengan agama lain. Di negara kita ada agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, itu kita harus hidup berdampingan. Maka perlu kita pegang kuat di sana tadi lah kita jelaskan melagum dinukum waliyadin. Jadi ketika kita bermuamalah atau berhubungan dengan lain agama, itu harus kita pegang kuat. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Jadi di dalam tauhid tetap kita pegang, tapi dalam bermuamalah sosialisasi kita berhubungan dengan baik. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama manusia secara keseluruhan. Jadi sama manusia, mungkin ini bisa menjadi hubungan internasional karena sesama manusia kita mesti harus berbuat baik. Jadi sesama manusia yang hidup di dunia dengan negara manapun kita diharapkan senantiasa berbuat baik. Ya, anak-anak semuanya, ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin nanti di dalam buku panduan juga ada, tapi ada beda pandangan tidak masalah, mungkin justru akan mendapat wawasan. Mungkin ada yang disampaikan, menambahkan, bertanya, silahkan, kita beri waktu. Baik, untuk teman-teman, bagi yang mau bertanya 15 menit, kami beri waktu 15 menit. Silakan bertanya. Untuk materi tadi yang belum paham bisa ditanyakan. Oh iya, bila bertanya bisa lewat chat ya teman-teman. Silahkan bertanya karena nanti yang aktif untuk bertanya akan mendapatkan door prize tersendiri. Yang bertanya lewat chat ya.
Baik, Kalau udah ada yang tidak bertanya untuk terima kasih buat Bapak Sukasna Bapak yang telah Sukasna yang telah menyampaikan. Oh, ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Benar. Ya, pertanyaan tolong diulang ya. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Ini sorry udah tengah. Oh ya, ini ada yang bertanya dari Ardiana Diki. izin mau tanya. Nanti untuk pemilihan kelas IPA, IPS, agama itu bagaimana Kak? Dipilihkan dari guru atau sesuai pilihan kita? Ya, untuk ini pertanyaan nanti kepada panitia ya. Kita tidak berwenang menjawab ini. Jadi kalau pertanyaan terkait dengan materi akan kita jawab. Tapi kalau ini pertanyaan ini nanti terkait dengan madrasah, nanti silakan komunikasi kepada panitia atau kepada madrasah, terutama kepada BK. Nanti akan ada jurusan pada materi BK. Mungkin yang lain. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Ya cukup, kalau jadi biar duduk. Sebelumnya kita tutup dulu dari saya. Segala kekurangan mohon maaf. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas, beribadah dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi moderasi beragama telah selesai. Silakan isi presensi yang telah di-share di kolom chat. Oh iya, diberi waktu 10 menit untuk mengisi presensi. Baik, sekian. Baik, sekian dari saya sebagai moderator. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dimatikan dulu. Ini dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara Matsama Man 1 Sragen pada siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nandana Larati dari kelas 12 Agama. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan biodata pemateri. Nama Novi Rahmawati, kelas 12 IPS 4, jabatan sebagai Ketua OSIS, tempat tanggal lahir Sragen 2 Oktober 2003, alamat Sukarejo Padesta Non Sragen, riwayat pendidikan SD Min 2 Sragen, SMP MTS 2 Sragen. Yang kedua, nama Fahmi Nurrahim, kelas 11 IPS 4, jabatan Ketua Dokumentasi, tempat tanggal lahir Sragen 27 Desember 2004, alamat Tangen Katelan Tangen Sragen, riwayat pendidikan SD Negeri Katelan 2, SMP Negeri 1 Tangen. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalamal kitabah Wastabalil qiraah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat kepada Bapak Sumiran SPD MPD selaku Kepala Sekolah MAN 1 Sragen, yang kami hormati guru serta staf karyawan MAN 1 Sragen, dan kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik peserta didik baru MAN 1 Sragen tahun pelajaran 2021-2022. Halo, salam kenal semua. Salawat serta salam juga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, apa kabar hari ini? Wah, pasti sangat bersemangat sekali ya. Oke. Boleh mikrofonnya di-on-kan sebentar. Ini nanti kalau kakak semangat pagi, jawabnya pagi ya. Oke, bisa dimulai ya. Selamat pagi. Pagi. Waduh, kayaknya banyak yang loyo ini. Sudah loyomu, ayo bergembira bersama. Wah, luar biasa. Masih pagi, harus semangat dan penuh energi ya. Oke. Kak, gimana alangkah baiknya kita berkenalan dulu sama adik-adik calon peserta didik baru biar lebih akrab itu. Oke, ide bagus. Ya, perkenalkan nama saya Fahmi Nurrahim. Oke, kenalin nama saya Novi Rahmawati, biasa dipanggil Kak Novi. Oke. Oke, sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang waktu SMP ikut organisasi OSIS? Bisa diangkat tangannya? Oke. Wah, lumayan banyak juga ya. Ternyata banyak yang aktif juga ya, Kak. Luar biasa. Oke, kan di sini kan OSIS Man 1 Sragen biasanya dipanggilnya Osman. Nah, apa sih Osman itu? Nah, pasti belum banyak yang tahu kan. Osman itu kepanjangan dari OSIS Man 1 Sragen. Dipanggil Osman. Apa
Apabila adik-adik semuanya nanti gabung sama pengurus OSIS Mata Seragen, nanti dipanggilnya keluarga Osman. Oke. Terus di sini akan nggak mau menjelaskan panjang lebar apa itu OSIS, karena aku yakin karena semuanya pasti sudah tahu OSIS itu apa, OSIS itu bergerak di bidang apa saja. Nah, di sini saya mau menjelaskan program kerja apa yang ada di OSIS Mata Seragen. Programnya apa aja, Kak? Kalau mingguan contohnya kas, rapat rutin, piket. Bulanan contohnya evaluasi kerja, class meeting. Tahunan contohnya mati sama HAB Mansa. Oke, berhubung ini masih pandemi keadaannya, jadi kas yang mingguan itu diadakan satu minggu sekali, itu diganti menjadi satu kali dalam 1 bulan gitu. Kan biar meminimalisir terjadinya kerumunan, terus juga kan pastinya rumahnya juga jauh-jauh. Nah, itu juga biar stay at home juga gitu. Oke, pasti banyak yang tanya, kan kemarin HAB-man itu gimana, Kak? Kan masih pandemi. Nah, itu kita diadakan secara daring, yaitu online. Nah, lombanya tetap banyak banget di sini. Di antaranya itu ada banyak banget. Nomor 1 ada short movie, yaitu membuat film pendek semacam itulah. Terus ada lomba adzan, lomba tilawah, terus lomba, ada mini band juga, terus ada buat tuibon, ada membuat logo, pokoknya banyak banget ya, Kak. Iya, Lombanya sangat bervariasi dan banyak banget. Oke, di sini mungkin ada yang mau bertanya, boleh ditaruh di kolom chat kalau ada yang mau bertanya. Ya, gimana? Ada yang bertanya nggak? Oh ya Kak, gini ya, mau tanya ya, kalau mau mendaftar OSIS itu kan, jadi pasti kan ada linknya. Terus kalau mau dapat linknya itu gimana Kak? Oke, linknya itu nanti diupload di IG OSIS. Nah, pokoknya nanti sistemnya online juga. Nanti pokoknya stay tune di IG OSIS gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya mungkin kalau ada belum yang paham bisa ditanyakan. Oh itu, kayaknya ada. Dalam bagian enggak Kak? Ada lomba enggak? Ada dong pastinya. Apalagi nanti kalau misal udah masuk secara tatap muka, nanti biasanya ada Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Kan ada yang tanya, ada lomba game nggak, Kak? Oke, ada dong pastinya. Nah, biasanya habis PAT kayak gitu kan ada semacam kelas meeting. Nah, itu nanti banyak banget lombanya. Apabila nanti udah masuk secara tatap muka, nanti lombanya sangat beragam sekali. Biasanya ada volley ya, Kak. Terus Iya, ada futsal juga, banyak banget pokoknya. Oke. Oh ya, ini ada tanya lagi. Organisasinya apa aja, Mbak? Waduh, banyak banget, Dek Diman. Itu nomor 1, ada OSIS, terus ada ROHIS, ada Dewan Ambalan, ada PKS, terus ada CPB, ada jurnalis, dan masih banyak lagi. Oke.
Kak mau tanya, untuk pendaftaran calon OSIS itu dibuka kapan ya? Oke, segera Dek. Pokoknya dimulai pada ini, pokoknya dimulai sedekat inilah. Kalau harinya tepatnya nanti bisa, kalau nggak Selasa, Rabu. Pokoknya stay tune terus di IG OSIS ya. Di osman.srg. Siapa yang belum follow? Kak mau tanya untuk Tuibonnya apa wajib di-post? Oh, wajib dong. Itu adalah sebuah bentuk semangat kalian ikut mat sama di Man 100 Regen. IG OSIS-nya apa, Kak? Di @osman.srg. Jangan sampai salah. Terus Extra Basket ada enggak? Kak izin bertanya untuk basket. Oh iya, syarat jadi OSIS apa, Kak? Oke, yang nomor 1 pastinya siswa-siswi MN 1 Sragen. Terus yang nomor 2 dapat izin dari orang tua. Itu sangat penting banget. Terus yang nomor 3 ada tekad dan kemauan yang tinggi. Gitu. Ya, gas volley. Ya, di sini ramai banget volley-nya, Dek. Oh, untuk volley-nya itu pasti diadakan kalau udah dengan kondisi netral ya. Pasti kan nunggu pandeminya sudah selesai. Masa volley-nya online? Kak, tugas OSIS itu apa aja sih, Kak? Wah, tugas OSIS itu banyak banget yang mengadakan acara kayak gitu. Dan OSIS di Man 100 Sragen itu pergerakannya itu langsung diawasi oleh kesiswaan. Ekstrakurikuler melukis ada enggak? Nah, untuk melukis biasanya di sini tuh kaligrafi itu ada. Terus, oh Kak, kalau untuk kegiatan jurnalis itu kegiatannya apa aja? Oh, itu mungkin bisa tanya nanti saat sesinya jurnalis. Oke, terus, waduh, tambal ban online. Sepak bola ada. Di sini futsalnya ada cewek, ada cowok. Kan luar biasa. Oh ini, Kak, kalau post Tribun itu captionnya apa? Sekreatif kalian. Oke. Ya mungkin sesi tanya jawabnya sudah diakhiri. Oke. Karena jamnya sudah menunjukkan 9.15. Waduh, masih banyak banget mau tanya ya. Oke, nanti bisa dilanjutin di IG Osman. Jangan lupa di-follow. IG-nya di apa, Kak? Osman@sragen. Ya, di @osman.srg. OSMAN.srg. Oke. Nah, bagi adik-adik yang ingin mendaftar, kakak ulangi sekali lagi. Bisa nanti stay tune di IG OSIS, nanti di situ udah di-upload. Kemungkinan hari ini bisa di-upload atau enggak hari Selasa. Oke, terus Harus di-follow ya biar kalian enggak tuh kan harus ketinggalan di-follow. info penting dari Osman. Iya, karena infonya di IG semua. Oke. Baik, sesi tanya jawab tersebut sekaligus menutup pertemuan kita pada pagi hari ini adik-adik. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Kakak tunggu kehadiran adik-adik di keluarga Osman. Oke, demikianlah materi pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Novira Rahmawati pamit undur diri. Saya Fahmi Nur Rahim undur diri. Mundut ketupat dan segera menawi ana lepat kula nyuwun pangapura. Cukuplah kami yang undur diri, tetapi Osman tetap jaya abadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Kak Novi dan Kak Fahmi. Semoga ya, terima kasih kepada Kak Novi dan Kak Fahmi. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya tentunya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak tahu, sumpah. Kepada seluruh peserta Matsama Man 1 Sragen untuk tetap stay ya, kita mengikuti rundown atau pembicara kedua kegiatan Matsama. Jadi untuk stay diinformasikan kepada seluruh peserta Matsama, jika nanti ingin bertanya, mohon untuk klik raise hand atau memberikan pertanyaan ke kolom chat, nggak apa-apa. Ada dua pilihan. Yang pertama, klik raise hand, atau dengan memberikan komentar di kolom komentar. Dan mohon untuk menggunakan bahasa yang sopan serta mudah dipahami. Muhammad Ainul Yakin, ada yang mau ditanyakan? Silakan buka mic-nya, di-unmute, dan ngomong, bertanya. Oke, selamat pagi anak-anakku. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Setelah kita lihat dan kita cermati, ada banyak komentar di dalam pelaksanaan Zoom ini dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan dan juga tidak ada kaitannya dengan kegiatan Matsama. Maka tolong, jika tidak ada kepentingan tentang Matsama, tidak ada pertanyaan tentang Matsama, tolong tidak chat di kolom komentar. Atau seandainya ada pertanyaan, silahkan sampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan. Tidak bahasa kasar atau bahasa pasaran. Karena ini lembaga resmi, sebuah lembaga madrasah, sekolah yang punya aturan, maka tolong taati aturan dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa seperti kok Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Dahlan, perwakilan dari organisasi Rohisman 1 Sragen. Saya di sini sebagai moderator. Untuk sesi berikutnya, materi akademis yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Triwidodo. Nama lengkap beliau Agus Triwidodo. Beliau mengajar dalam mapel geografi. Tempat tanggal lahir 21 Agustus 1971. Alamat rumah Jalan Salak nomor 5 nomor 198 Ninggarong, Jateng, Karanganyar. Riwayat pendidikan SD Muhammadiyah 3 Kota Gede Yogyakarta, SMP Pri 2 Yogyakarta, SMA Negeri 5 Yogyakarta, kuliah di IKP Yogyakarta. Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri Pak Agus Triwidodo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Panitia Matsama, yang kami hormati para siswa sekalian. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Ilahi, karena pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan agenda, yaitu Matsama mulai dari tanggal 12 hingga tanggal 14 Juli 2021. Saya ucapkan selamat kepada siswa tahun pelajaran 2021-2022 yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar MAN 1 Sragen ya. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya memberikan materi terkait dengan masalah akademis ya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator riwayat pendidikan saya, SD di Kota Gede Jogja, kemudian SMP juga di Jogja, kemudian SMA juga di Jogja, kemudian perguruan tingginya ada di IKIP Negeri Yogyakarta. Kebetulan background saya adalah pendidikan geografi ya. Kemudian untuk pengalaman kerja, saya 16 tahun itu mengabdi di salah satu SMA di Sumatera Utara, SMAN Negeri 1 atau di Pandan. Kemudian yang berikutnya pada saat tersebut kami juga membantu merintis salah satu SMP swasta Al-Muslimin Pandan di Sumatera Utara. Kurang lebih saya bergabung 12 tahun. Kemudian berikutnya pada kesempatan tersebut juga merintis atau membantu pendirian SMP Negeri 2 Plus Pandan. Saya bergabung 2 tahun, kemudian 2 tahun saya disuruh membantu
mendidik anak-anak besar selama 2 tahun, kelas 5 dan kelas 6. Berikutnya 2 tahun juga disuruh membantu untuk membantu UT, yaitu ujian terbuka ya, universitas terbuka ya, kurang lebih 2 tahun. Itu background saya kurang lebih ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini akan kita sampaikan yaitu materi yang berkaitan dengan akademis selain materi yang ada di panduan para siswa sekalian ya. Para siswa sekalian, saya ucapkan seperti yang saya sampaikan tadi, kalian adalah siswa-siswa terpilih yang ada di Madrasah Negeri 1 Sragen ya. Di catatan kami kurikulum itu ada 424 siswa. Jadi kalian mengalahkan kurang lebih 500 siswa yang lainnya yang terpaksa harus memilih sekolah madrasah ini. Maka saya harapkan pada siswa-siswi sekalian, karena kalian menjadi orang-orang pilihan di madrasah, untuk bisa membawa nama madrasah lebih baik lagi ya. Oke, itu pengantar saya. Kemudian saya mau masuk ke materi, bahwasanya di uraian materi seperti yang saya sebutkan tadi, kalian sudah ada buku panduannya ya, mengenai kurikulum madrasah ya. Di kurikulum madrasah tersebut, kita sekarang tidak bisa pungkiri lagi, kita sudah masuk abad 21, di mana di abad 21 ini persaingan global tidak bisa kita pungkiri, mau tidak mau kalian harus ikut berkompetisi ya. Apalagi sekarang di era 4.0 dan 5.0 society ya. Maka yang tadinya katakanlah serba manual, konvensional, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut berkiprah di dalam teknologi dan masyarakat society 5.0 tersebut. Artinya apa? Madrasah harus bisa berkompetisi, tidak hanya di lokal madrasah, tapi sekarang sudah pada tahapan berkompetisi di tataran nasional, bahkan harapannya bisa berkompetisi di tataran internasional ya. Nanti akan kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kondisi yang ada di madrasah seperti sekarang ini ya. Bahwasanya madrasah itu ada beberapa macam. Nah, kalian nanti masuk pada bagian yang mana? Yang pertama madrasah unggulan ya. Itu ada madrasah akademik, cakupannya mari pada pengetahuan, kognitif dan seterusnya. Yang kedua ada madrasah program keagamaan. Ketiga madrasah plus keterampilan. Nah, kita nanti berada di yang mana ya? Yang keempat adalah madrasah risetnya. Ada lagi madrasah yang sifatnya biasa atau reguler seperti itu ya. Nah, kita itu berada di madrasah keterampilan ya. Madrasah keterampilan. Ada sisi-sisi plusnya ya keterampilannya. Keterampilannya apa? Nanti akan kita sampaikan ya seperti itu. Nah, kemudian ada madrasah riset ya. Jadi ada madrasah yang fokusnya pada penekanan riset-riset penelitian ya. Di Jogja itu ada salah satu contoh madrasah riset, misalnya saja MAN 1 Jogja ya. Kemudian kalau yang madrasah plus keterampilan itu misalnya MAN 2 Kulon Progo yang ada di Yogyakarta ya. Kemudian ada madrasah keagamaan, misalnya saja di MAN 1 Solo itu juga ada program keagamaan tersendiri ya. Kemudian ada madrasah yang sifatnya umum biasa saja ya, seperti itu. Nah, kita itu berada di madrasah yang plus keterampilan seperti itu. Ini sebagai gambaran saja, sehingga siswa nanti akan paham, akan tahu, oh ternyata madrasah kita berada di posisi yang mana ya. Itu sebagai gambaran kecilnya dulu. Kemudian yang berikutnya, nah ini
kita akan lihat sekarang pada kondisi madrasah kita ya. Kita madrasah unggulan ada keterampilan ya. Saya kira tadi sudah disampaikan di videonya mana? Untuk yang share video tadi. Oke. Oke, maaf sedikit gangguan. Videonya tadi mana? Hah? Sudah dibuka belum tadi? Belum. Matikan dulu Pak, kameranya matikan dulu. Ini. Di Ini. oh, Iki jane. dibuka dulu. Hah? Dibuka dulu. Iki. Ini di-play dulu. Terus di ini Pak, di minimize. Di minimize dulu. Ini. Udah. Oh, balik start. Di minimize dulu. S. Iya. Belum. Iya. Sudah. Video. Tadinya Share. Ampun berjalan. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada sedikit problem. Tadi kita sampaikan tentang video tersebut ya, bahwasanya terdapat keunggulan-keunggulan pada madrasah kita ya. Yakni di bidang keterampilan ya.
Tadi ada 12 keterampilan. Kemudian kita perhatikan sekarang untuk madrasah kita ya. Madrasah kita membuka 3 program yaitu IPA, IPS, dan agama. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita membuka program Surding rencananya karena terkendala COVID, maka kita tunda. Untuk keunggulan di bidang IPA, itu antara lain misalnya saja mapel fisika, kimia, maupun biologi ya. Kemudian IPS ada ekonomi, geografi, kemudian balaghah ya. Yang berikutnya, kita lanjutkan. Kondisi siswa madrasah ya. Kondisi siswa madrasah sebagai berikut ya. Di madrasah kalau kita total itu ada siswanya berjumlah 1.276 ya. 1.276. Untuk yang kelas 10 424, kemudian untuk yang kelas 11 432, kemudian yang kelas 12 420. Nah, ini menjadi bahan tersendiri buat kita bahwasanya madrasah sangat besar sekali potensinya. Nah, ini tadi waktu kita putar video ya, ada beberapa keterampilan pertanian misalnya saja. Di siswa nanti memiliki pilihan-pilihan, ada 12 macam ya. Pertanian, tata rias, tata busana, teknik las, berikutnya akuntansi keuangan, audio video, komputer, tata boga, kriya kulit, elektronika, editing video, dan tradisional musik. Siswa sekalian nanti itu diberikan semacam angket oleh pihak penanggung jawab koordinator life skill untuk memilih dari ke-12 keterampilan tersebut. Pertanian misalnya saja teknik-teknik budidaya semangka atau melon dan seterusnya. Tata rias ini sangat prospek sekali bagi siswa sekalian karena di sini nanti siswa diberikan dasar-dasar tentang rias dan ini rata-rata siswa bisa mendapatkan nilai tambahan, dalam kata lain mendapatkan keuntungan uang katakanlah. Beberapa siswa sudah bergerak di sini. Kemudian tata busana ya, tata busana juga demikian, nanti ada dasar-dasar pembuatan baju, pola dan seterusnya. Teknik pengelasan ini juga demikian. Akuntansi keuangan, ini mungkin di era sekarang keuangan cukup menjadi harapan bagi para siswa atau prospek ke depan ya. Yang tidak kalah menarik adalah audio video. Nanti akan diajarkan bagaimana membuat video dan lain sebagainya. Kemudian komputer itu juga memiliki prospek seperti yang saya sampaikan tadi di era industri 4.0 tadi. Teknologi sangat memegang peran yang sangat penting sekali ya. Berikutnya tata boga ya. Mungkin kalian bisa melihat acara di RCTI bagaimana sekarang ini masakan cukup menjanjikan, banyak sekali berprospek ya. Kemudian kriya kulit juga demikian, nanti siswa diberikan dasar-dasar untuk membuat misalnya saja sepatu atau dompet, sandal dan seterusnya. Elektronika ini juga sangat penting sekarang. Bagaimana elektronika sekarang ini berkembang cukup pesat. Kita ambil contoh saja handphone ya. Handphone itu perkembangannya sangat luar biasa sekali ya. Tiap saat berubah. Teknologinya juga berubah. Editing video ini juga sangat. Nah, yang tidak kalah menarik ada tradisional musik. Siswa nanti bisa memilih tradisional musik misalnya saja ya. Ada saya ambil contoh ya. Tokoh musik tradisional yang sudah go internasional ya. Misalnya saja Vicky Siani